warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Haryani Nasution, CGP Angkatan 10, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, UPTD SDN 14 Tanjung Medan. Di sini saya sedang melaksanakan wawancara modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana wawancara pertama saya mewawancarai Kepala Sekolah UPTD SDN 14 Tanjung Medan atas nama Ibu Aminah Rambe, dan wawancara kedua atas nama Pak Irwan Rambe UPTD SDN 09 Tanjung Medan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Selamat siang, sesuai dengan jadwal pertemuan wawancara kita hari ini, Bu. Pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan sebagai pemimpin. Boleh Bu, perkenalkan secara singkat, Bu? Nama saya Aminah Rambe, saya kepala sekolah UPTD SDN 14 Tanjung Medan. Terima kasih ya, Bu. Saya ingin menanyakan sesuatu permasalahan Bu, ya kan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin kalau mengidentifikasi ya, kita mungkin dari laporan-laporan guru, tenaga kependidikan, mungkin juga dari laporan orang tua, baru ya kita lihat dari seharian aja. Ya, Bu. Ada laporan-laporan guru, ya kan, orang tua, permasalahan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama? Mungkin kalau mengambil keputusan itulah kita mungkin saat kita musyawarah dulu. Kita lihat bagaimana kasus-kasus mana yang lebih terlebih dahulu atau disegerakan. Jadi kita mengambil keputusan itu dengan musyawarah terhadap guru-guru atau yang terhadap lingkungan sekolah. Mungkin bila kita perlu melibatkan komite sekolah. Berarti kalau ada permasalahan itu musyawarah, ya kan, dan guru, komite semua dilibatkan, dan selalu di permasalahan itu secepatnya dapat dilakukan. Secepatnya tanpa dilakukan. Terus Bu, langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah ini? Mungkin langkah-langkahnya seperti itu juga ya. Kita mengumpulkan dulu masalahnya, kita bicarakan, kemudian mungkin terkait dengan murid kelas 1 barangkali atau kelas yang lain, permasalahannya kita panggil. Yang mungkin pertama itu gurunya dulu, kemudian siswanya, kemudian langkah berikutnya orang tuanya. Ya, seperti itu. Berarti Ibu pertama mengidentifikasi, terus menanyakan guru, siswa, juga melibatkan orang tua, ya kan Bu, ya? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tantangannya itu ya, yang pertama itu yang kita lihat di situ kasus-kasus yang terjadi, mungkin adanya orang tua yang mungkin kurang peduli terhadap anak-anaknya, yang mungkin di lingkungannya seperti ini mungkin terbawa ke sekolah. Nah, itulah kasus-kasus yang jadi dilema kepada sekolah ini. Nah, jadi kita lihat keseharian di rumah terbawa ke sekolah. Jadi itu merupakan tantangan juga kepada sekolah. Bagaimana kita mengatasi tantangan itu ya terpulang kepada kita juga kembali memanggil orang tuanya. Seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, seperti itu tadi kita kan musyawarah. Kalau tentu musyawarah itu pakai jadwal. Nah, dan segera. Kalau ada kasus kita
larut-larutkan atau kita tunda-tunda untuk penyelesaiannya, itu mungkin nanti dampaknya lebih apalagi ya kan, lebih mungkin orang tua sama orang tua, atau mungkin kasus anak itu berkelahi. Jadi kalau kita tunda-tunda, mungkin itu berlarut, nanti langsung pula orang tua sama orang tua, tidak lagi kasus anak. Jadi itu disegerakan dan musyawarah. Ada kasus yang bisa langsung ditangani dan ada memang harus dimusyawarahkan. Seperti itu. Berarti menurut Ibu tidak ada jadwal tertentu ya? Tidak. Bu? Begitu ada masalah langsung Langsung, diselesaikan, iya. jangan berlarut-larut. Tidak. Kalau berlarut-larut otomatis akan semakin besar. Iya, timbul lagi masalah baru. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin banyak faktor yang mendukung ini. Salah satunya ya guru-guru. Guru-guru mendukung, masyarakat juga mendukung, kemudian komite juga mendukung. Masih banyak ya Bu yang mendukung ya, Bu. Jadi inilah Bu pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat diikuti dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Mungkin itu tips lah ya. Tips untuk teman-teman begitu maksudnya. Iya. Mungkin kalau tips yang bisa dibagi lah, kalau yang saya jalankan selama ini, pertama itu mungkin kita harus peduli sesama atau peduli lingkungan. Itu dulu. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kemudian saling menghargai. Mungkin itu ya. Jadi kita harus, kalau menurut saya ke situ dia, tidak membeda-bedakan agar ya senjangan sosial itu tidak terlihat seperti itu. Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi yaitu kita harus peduli ya kan Bu, tidak membeda-bedakan, saling menghargai sesama. Mudah-mudahan dari wawancara ini saya dapat mempelajari kepemimpinan Bu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di sini saya perkenalkan, nama saya Emma Haryani Nasution, asal sekolah UPTD SD Negeri 14 Tanjung Medan. Di sini saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan janjilah atau bosan saya ketemu Bapak ini ya kan. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak masalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berdasarkan ini Pak, boleh perkenalkan Bapak secara singkat? Ya. Perkenalkan saya Irwan Rambe, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 09 Tanjung Medan. Ya, bergembira telah menerima kunjungan dari Ibu CGP yang mungkin ada keperluan untuk sesuatu hal memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai CGP. Persilakan saja Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Baiklah Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak ya kan Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk kategori dilema etika dan rujukan moral? Tentu permasalahan yang muncul di sekolah tentu atau beragam jenis dan macamnya. Ada permasalahan yang tentang etika atau moral. Ini khusus umumnya terjadi pada anak-anak. Kemudian lagi ada permasalahan yang menyangkut tentang aturan disiplin. Jadi untuk mengidentifikasi atau
mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul. Tentu pertama sekali ini tidak luput dari pantauan kami. Kebetulan di sekolah kami ini ada seorang guru bimbingan yang konseling yang ditempatkan lebih kurang sudah 1 tahun yang lalu untuk permasalahan yang dihadapi anak-anak. Biasanya ini kami serahkan ke guru bimbingan konseling, namun begitu sekolah tidak lepas tangan begitu saja. Tentu semua hal tersebut penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Jadi mengenai pelanggaran-pelanggaran misalnya tentang peraturan akademik, itu tentu sudah baku, ada aturan yang sudah ditentukan, kemudian jenis dan sanksinya sudah ada yang dibakukan dan disepakati bersama dengan orang tua atau wali murid. Kemudian untuk pelanggaran disiplin etika atau moral, ini biasanya kita carikan solusi atas permasalahan yang muncul itu dari biasanya ini diberikan bimbingan atau nasihat disertai dengan contoh-contoh perbuatan atau etika yang baik itu seperti apa. Ini biasanya diberikan contoh berupa demonstrasi yang dicontohkan oleh guru ataupun anak-anak kita, diberikan bimbingan berupa video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk perkembangan atau perubahan etika atau moral anak-anak. Saya rasa kalaupun mungkin kurang pas itu yang dapat saya sampaikan, mungkin ada lagi. Ya Pak, terima kasih. Tadi ya kan Bapak sudah menyebutkan tentu ada masalah yang Pak dilema, masalah aturan disiplin. Sekolah Bapak juga sudah ada bimbingan konseling ya kan Pak, lebih dari 1 tahun bekerja sama dengan orang tua murid, guru-guru ya kan Pak. Terus yang ingin saya tanyakan ya Pak, apakah ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang berlangsung untuk menyelesaikannya? Apakah ada jadwal tertentu Pak? Kalau jadwal khusus yang ditetapkan tidak ada, Bu. Ini setiap masalah yang muncul itu kan tidak terduga dia kejadiannya. Jadi mungkin tiba-tiba ada masalah muncul, begitu langsung dicarikan solusi atau masalahnya. Kalau perlu memang berhubungan dengan orang tua atau wali murid. Kalau kami anggap tidak perlu, cukup diselesaikan di sekolah saja. Saya rasa itu. Berarti Pak tidak ada jadwal tertentu ya kan Pak? Berarti kalau begitu ada masalah langsung diselesaikan begitu saja ya kan Pak? Oke, terima kasih Pak. Terus untuk pertanyaan saya lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mencarikan solusi atau mengatasi masalah yang muncul di sekolah, selain dari peraturan baku yang sudah ada, ini biasanya kami berdiskusi dengan Dewan Guru dan guru bimbingan konseling. Jadi kami menampung aspirasi atau pendapat mana yang terbaik, itu yang kami gunakan untuk mengatasi masalah yang muncul di sekolah. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak,
Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa mungkin dipetik dari pengalaman yang ada, sebaiknya mungkin dalam mencarikan solusi atau mengatasi masalah yang muncul, kita tidak boleh lupa untuk berdiskusi, bekerja sama dengan para guru dan orang tua serta mungkin masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan sekolah, karena masyarakat juga salah satu faktor pendukung untuk memajukan pendidikan kita. Memang betul ya kan, faktor pendukung memang masyarakat di sekitar kita ya Pak, agar terciptanya permasalahan itu tidak berlarut-larut ya kan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga dengan dari wawancara dari Bapak, ilmu yang dari Bapak bisa saya ambil lah Pak, saya tiru ya kan Pak dari baik-baiknya. Terima kasih Pak atas Iya. waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Direkamnya.